Halo guys, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe di subscribe, like, dan komen videonya ya. Terima kasih. Kamu berani menghentikanku. Jika tidak, Tuan Kota Sun akan marah. Ini adalah kota Yuri, dan dia adalah penguasa kota. Di sini dia berkata bahwa dia adalah Roh Kudus. Tujuan, seseorang berani menghentikanku sekarang. Benar-benar keterlaluan. Saya melihat Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dan menamparkan Tuan Miao. Tuan Kota Sun mengangkat tangannya dengan santai, yang menghalangi langit dan matahari, dan tekanan yang tak ada habisnya turun. Menghadapi serangan Tuan Kota Sun, pedang panjang langsung muncul di tangan Tuan Miao, dan kemudian pedang itu bergetar, dan beberapa bunga pedang besar muncul di depannya. Setiap bunga pedang sangat tajam, saat bunga pedang mekar, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya naik ke langit. Lalu mereka bertabrakan dengan telapak tangan Tuan Kota Sun. Bahkan orang yang hanya berada di alam kesengsaraan tingkat 6 berani menantangku. Tuan Kota Sun mendengus dingin, menghancurkan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menjadi beberapa bagian, dan kemudian menamparkan bahu Tuan Miao. Dengan tangannya, Miao Lao mundur beberapa langkah. Dengan telapak tangan ini, Tuan Kota Sun tidak membunuhnya. Jelas sekali dia tidak ingin membunuh Tuan Miao. Namun, dari sini juga terlihat bahwa masih ada kesenjangan kekuatan antara Tuan Miao dan Tuan Kota Sun. "Kakek, kamu baik-baik saja." Ketika Miao Miao melihat Tuan Miao ditampar, dia segera melangkah maju dan bertanya dengan prihatin. Tuan Miao tidak berbicara, tetapi dia memandang Tuan Kota Sun dengan sungguh-sungguh. "Rekan Tao, sebaiknya Anda menyingkir. Tuan Kota Sun tidak berniat membunuh Anda. Jika tidak, Anda pasti sudah lama mati." Lao Jia menghadapi Miao Ze. Tapi Tuan Miao berkata dengan wajah dingin, "Hidupku diselamatkan oleh Tuan Chen, jadi kecuali aku mati, tidak ada yang bisa menangkapnya di depanku." Tuan Miao adalah orang yang jujur, meskipun dia yang terkuat di dunia, tim orang yang tidak pernah mengandalkan kekuasaan. Diintimidasi. Selain itu, Tuan Miao menghargai cinta dan keadilan, dan Chen Ping membantunya melakukan detoksifikasi, yang setara dengan menyelamatkan hidupnya. Sekarang Chen Ping dalam masalah, dia tidak akan pernah duduk diam dan menonton. Justru karena karakter inilah Tuan Miao akan selalu dihormati, bahkan jika Miao ada di luar. Tidak peduli berapa banyak masalah yang Anda sebabkan, saya tidak akan mempedulikannya demi bos saya. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu akan mencari kematian sendirian, jadi jangan salahkan aku. Mata Tuan Kota Sun sedikit menyipit, dan kemudian tubuhnya sedikit gemetar. Budidaya tingkat 8 di alam kesengsaraan, dunia langsung menjadi gelap seolah-olah ini adalah akhir dunia. Huo Feng dan Yun sama-sama ingin melangkah maju untuk menghentikan mereka, tetapi aura Tuan Kota Sun membuat mereka tidak dapat menghentikan mereka. Aku bahkan tidak bisa mengangkat kepalaku. Miao Lao mengertakkan gigi dan mencoba yang terbaik untuk menahan momentum ini. "Jika kamu ingin menangkapku, aku akan pergi bersamamu saja. Kenapa repot-repot menyakiti orang lain?" Saat ini, suara Chen Ping datang dari dalam ruangan. Setelah mendengar ini, aura Tuan Kota Matahari langsung menjadi tenang, dan dunia yang awalnya gelap juga pulih. Chen Ping perlahan membuka pintu dan keluar. "Tuan Chen." Pemilik, Huo Feng dan Li Yun mengelilinginya. "Tuan, kamu tidak bisa mengikutinya, itu akan sangat berbahaya." Api Phoenix menghentikan Chen Ping. "Untuk Tuan Chen, Anda tidak boleh pergi bersamanya, jika tidak, Anda tidak akan bisa kembali." Li Yun juga berkata dengan cemas. "Tuan Chen, meskipun saya bukan lawan Tuan Kota Sun, tetapi dengan tulang lama saya masih bisa. Anda dapat menahannya sebentar, dan Anda dapat menggunakan waktu ini untuk melarikan diri." Petik 2. Tuan Miao bertekad untuk mati. Chen Ping sangat berterima kasih atas sikap masyarakat Miao. Itu adalah berkah,
bukan kutukan. Itu kutukan yang tidak bisa dihindari. Tidak masalah jika aku ikut dengannya. Bahkan jika kita menolak, tidak ada yang akan melakukannya. Itu lawannya, dan korbannya akan sia-sia. Petik 2. Chen Ping berkata dengan tenang. Tuan, jika kamu ingin melarikan diri, aku akan menyerahkan hidupku untuk mengulur waktu untukmu. Wajah Huo Feng penuh kekhawatiran. Tuan Chen, saya juga bersedia. Selama Anda baik-baik saja, saya bisa mati demi Anda, kata Ji Yun tanpa ragu. Tuan Kota Sun di samping merasa sangat sedih ketika dia melihat orang-orang ini rela mengorbankan hidup mereka demi Chen Ping. Penasaran, dia tidak mengerti bagaimana Chen Ping, seorang apoteker muda dan seorang biksu di alam tubuh gabungan, bisa menjadi begitu terkenal. Pesona yang besar, kalian semua minggir, aku akan pergi bersamanya. Setelah mengatakan itu, Chen Ping berjalan tepat di depan Tuan Kota Sun. Bolehkah saya mengetahui mengapa Anda ingin menangkap saya? Saya juga dititipi orang lain untuk setia. Saya sudah katakan, siapapun yang menyelamatkan putri saya setuju dengan syaratnya, dan satu-satunya syarat yang dia usulkan adalah menangkap Anda. Tuan Kota Sun berkata tanpa ragu-ragu. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia menjadi semakin yakin dengan tebakannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya ikut denganmu." Anak buah Tuan Kota Sun melangkah maju untuk mengikat Chen Ping, tetapi Tuan Kota Sun melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Tidak perlu mengikatnya, dia tidak akan melarikan diri. Tuan Kota Sun tahu bahwa Chen Ping tidak akan melarikan diri. Baru saja begitu banyak orang yang mencoba mengulur waktu untuknya, tetapi Chen Ping tidak melarikan diri, jadi dia tidak akan melarikan diri sekarang. Tuan Kota Sun berkata dengan dingin kepada Chen Ping. Chen Ping tersenyum dan berjalan keluar melihat ini. Yun Yun dan yang lainnya ingin pergi, tetapi mereka dihadang oleh Sun Chengsu. Nafas mereka terguncang, dan mereka jatuh ke tanah satu demi satu. Chen Ping mengikuti Tuan Kota Sun langsung ke istana Tuan Kota pada saat ini. Pelindung Gong sedang berada di kamar kerja Sun Xiaoyun, dan Sun Xiaoyun telah meminum ramuan yang dimurnikan. Nona Sun, jika Anda meminum pil ini, Anda akan terlindungi dari kekambuhan selama setengah tahun. Anda akan sembuh total setelah meminumnya 3 kali berturut-turut. Pelindung Huang berkata pada Sun Xiaoyun. Terima kasih banyak, Pelindung Gong. Sun Xiaoyun tampak bahagia. Dengan begitu dia tidak perlu diikat, dan dia tidak perlu menjadi gila dari waktu ke waktu dan menjadi seperti orang gila. Saat ini, Tuan Kota Sun masuk bersama Chen Ping. Saat pelindungku melihat Chen Ping, mataku tiba-tiba berbinar. Ketika Chen Ping melihat pelindung Fei, dia mengangkat bibirnya sedikit dan berkata, "Itu memang kamu." Sepertinya tebakanku tidak buruk sama sekali. Kamu menebak dengan benar. Ini aku. Sekarang setelah kamu jatuh ke tanganku, aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hidup yang lebih buruk daripada kematian. Memikirkan racun ulat sutera emasnya sendiri dan menjadi pelindung, gigi Chen Ping gatal karena kebencian. Dr. Fei, saya membawakan Anda orangnya. Anda dapat menanganinya sesuai keinginan. Penyakit putri saya, jangan khawatir, Tuan Kota Sun. Saya akan terus berlatih ketika saya kembali. Buat ramuan untuk memastikan Mes Sun pulih. Foto pelindung kotoran. Dia berjanji dengan dada terangkat, lalu melanjutkan, tetapi saya juga meminta Tuan Kota Sun untuk menghancurkan kekuatan anak ini terlebih dahulu, agar tidak membiarkannya melarikan diri. Petik 2. Gong Yaoshi, kamu berada di alam kesengsaraan. Apakah kamu masih takut padanya yang berada di alam penggabungan? Tuan Kota Sun tidak mengerti mengapa pelindung Ying memintanya untuk menggulingkan Chen Ping. Anak ini pandai menggunakan trik. Saya telah ditipu beberapa kali, jadi lebih aman untuk menggulingkannya, kata penjaga Fei. Oke, jika itu masalahnya, maka saya akan menghapuskan budidayanya terlebih dahulu. Setelah melihat ini, Tuan Kota Sun siap untuk menghancurkan kultivasi Chen Ping.
Tetapi Chen Ping berkata dengan tenang, Tuan Kota Sun, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Jika Anda menghancurkan kultivasi saya, putri Anda tidak akan pernah dilahirkan lagi. Dia akan pulih. Saya mengatakan bahwa putri Anda diracuni, tidak sakit, dan racunnya telah menembus jauh ke dalam darah. Saya khawatir tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali saya. Orang ini adalah seorang kultivator iblis. Dia tidak melihat penyakit putri Anda. Dia hanya menggunakan pil untuk menekannya sementara. Dalam beberapa hari, putri Anda akan mendapat serangan lagi. Kata-kata Chen Ping membuat Tuan Kota Sun ragu-ragu sejenak. Kamu kentut. Ketika pelindung kotoran mendengar ini, dia langsung membalas, kamu adalah seorang penggarap setan. Jangan meludahi orang lain hanya untuk bertahan hidup. Saya pasti bisa menyembuhkan penyakit Nona Sun. Saya telah hidup begitu lama, tahun. Apakah keterampilan medisku tidak sebaik milikmu? Anak kecil berbulu. Tuan Kota Sun benar ketika dia mendengarnya. Bagaimanapun juga, saya, pelindungnya, sudah sangat tua. Dan Chen Ping hanyalah seorang anak kecil. Berapa banyak yang dapat Anda capai dengan memurnikan obat dari rahim ibu Anda? Kamu akan segera tahu apakah kamu bisa menyembuhkannya. Chen Ping menjentikkan jarinya, dan nafas yang tak terdengar memasuki tubuh Sun Xiaoyun. Setelah nafas ini memasuki tubuh Sun Xiaoyun sedikit terkejut, dan kemudian matanya mulai berkedip. Lampu merah. Tuan Kota Sun, jangan dengarkan omong kosong orang ini. Saya telah ditipu beberapa kali. Sebaiknya Anda hancurkan dia. Pelindung Qi mendesak Tuan Kota Sun untuk menghancurkan Chen Ping. Tidak ada yang memperhatikan bahwa Sun Xiaoyun di samping sedang berubah. Tuan Kota Sun melirik pelindung Qi, lalu ke Chen Ping, dan akhirnya memilih untuk percaya pada pelindung Tai, jadi dia menamparkan Chen Ping dengan telapak tangannya. Tapi Chen Ping berdiri tak bergerak, bahkan tanpa sedikit pun rasa takut. Tepat ketika Tuan Kota Sun tidak tahu mengapa Chen Ping tidak takut, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari belakang. Saya melihat Sun Xiaoyun, yang baru saja sehat, sekarang tampak seperti orang gila, dengan mata terbuka lebar, dan dia bergegas menuju pelindung gong. Keduanya paling dekat, dan Sun Xiaoyun menyerang pelindung gong terlebih dahulu. Pergantian kejadian tak terduga ini membuat para penjaga tidak bereaksi sejenak, dan mereka secara naluriah menyerang dengan telapak tangan. Kemudian ambil foto Sun Xiaoyun. Namun setelah tembakan telapak tangan ini, pelindung Huang berdiri tertegun sesaat. Karena saat dia menepuk telapak tangannya, auranya langsung terlihat. Penjaga Kam tidak berbicara, berbalik, melompat keluar, dan lari dengan cepat. Tuan Kota Sun tertegun sejenak, lalu memandang pelindung Tao dengan tidak percaya, apakah Anda benar-benar seorang kultivator iblis? Sekarang identitas Anda terungkap, Anda harus segera melarikan diri. Wajah Tuan Kota Sun penuh amarah, dan dia ingin mengejarnya, tetapi setelah melihat Sun Xiaoyun yang difoto, dia masih ingin melakukannya. Pergi memeriksanya. Tuan Kota Sun, Nona Sun telah menyerahkannya padaku. Aku pasti bisa menyembuhkannya. Cepat dan kejar dia. Jangan biarkan para penggarap iblis itu melarikan diri. Chen Ping berkata kepada Tuan Kota Sun. Tuan Kota Sun melirik Chen Ping, lalu berbalik dan mengusirnya. Tepat setelah Tuan Kota Sun mengusirnya, Chen Ping segera mengunci pintu. Dan Sun Xiaoyun seperti binatang buas, bergegas menuju Chen Ping. Gadis yang tadinya masih lemah telah menjadi bukan manusia atau hantu. Dia terlihat sangat menakutkan. Melihat Sun Xiaoyun yang gila, Chen Ping sedikit mengernyit. Meskipun Sun Xiaoyun kehilangan akal sehatnya dan kekuatannya akan sangat berkurang, Chen Ping lagi pula, kamu tidak bisa berusaha sekuat tenaga, kamu tidak bisa menyakiti Sun Xiaoyun. Sekarang Chen Ping harus mengendalikan Sun Xiaoyun terlebih dahulu, lalu menggunakan jarum perak untuk mengeluarkan racunnya. Tidak ada cara bagi orang seperti Sun Xiaoyun untuk mengembalikan racunnya. Chen Ping melambaikan tangannya dan mengatur formasi di sekitar ruangan, lalu mengikuti Sun Xiaoyun untuk bertarung bersama. Segera,
Terdengar suara gemuruh di dalam ruangan. Jika Chen Ping tidak menyebutkan menyiapkan formasi, ruangan itu akan hancur. Itu rata dengan tanah. Sun Xiaoyun menyerang Chen Ping seperti orang gila, sementara Chen Ping menghindar sambil menggunakan keterampilan tubuhnya. Menangkis. Lambat laun, serangan putus asa Sun Xiaoyun membuatnya sedikit kelelahan, dan dahinya dipenuhi keringat. Namun keringatnya ternyata berwarna hitam, yang membuat Sun Xiaoyun terlihat bingung. Tepat ketika Chen Ping memandang Sun Xiaoyun dengan kebingungan di wajahnya, Sun Xiaoyun tiba-tiba berhenti menyerang. Pada saat ini, warna merah di mata Sun Xiaoyun perlahan memudar dan pulih kembali. Sun Xiaoyun melihat ke ruangan yang berantakan, lalu menatap Chen Ping di depannya, dan berkata dengan kebingungan di wajahnya, "Apa yang terjadi? Di mana adalah ayah saya? Kenapa aku sakit lagi? Bukankah aku sudah sembuh?" Sun Xiaoyun sedikit panik. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. "Nona Sun, jangan panik. Kamu tidak sakit. Kamu diracuni. Jika aku bertanya padamu sekarang, kamu harus menjawabku dengan jujur, sehingga aku dapat membantu Anda." Chen Ping melihat bahwa Sun Xiaoyun telah sadar kembali, jadi dia berkata dengan hati-hati. Sun Xiaoyun memandang Chen Ping dan menemukan bahwa Chen Ping tidak bermusuhan, jadi dia mengangguk dan berkata, "Oke, kamu bisa bertanya."